Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih untuk setiap pemeliharaan dan cinta kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, sukacita untuk menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Saat ini kami mau belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya kasih anugerah hikmat yang berasal daripada Tuhan akan menuntun menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau bukan hanya sekedar mendengarnya, tapi hidup memberlakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca satu bagian Alkitab dari kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Ulangan pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 di bawah judul Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu
Aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikianlah bacaan firman Tuhan, saudara-saudaraku, bagi kita semuanya. Ada suatu kisah ketika Alok mendapatkan harta warisan setelah ayahnya meninggal berupa uang cash sebanyak 500 juta rupiah. Ia menjadi bingung dan pusing akan disimpan di mana uang itu. Dia berpikir kalau disimpan di bank, bunganya sangat kecil. Kalau ditaruh di rumah, di lemari, atau bahkan di bawah bantal, dia khawatir nanti pencuri akan mengambilnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mendapat suatu ide. Ia menanam uang itu di belakang rumahnya, lalu memasang papan peringatan dengan tulisan yang sangat besar. Dia menuliskan, "Tidak ada doi di sini," atau "Tidak ada uang di sini." Tanpa ia sadari, ketika ia menanam uangnya di tanah, teman baiknya yang bernama Utu melihat apa yang dilakukan oleh Alok. Setelah lewat tengah malam, Utu pun menggali tanah itu untuk mengambil uang tersebut. Setelah ia mendapatkan uang itu dan supaya tidak dicurigai, maka Utu mengambil tulisan yang ditulis Alok dan menggantinya dengan kalimat, "Bukan Utu yang ambil," atau "Bukan Utu yang mengambilnya." Saudara-saudaraku, warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan orang lain. Dan terkadang apa yang ditinggalkan ini bisa membawa sukacita dan berkat, tapi juga terkadang bisa menimbulkan perselisihan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Olehnya penting bagi kita untuk mewariskan apa yang baik kepada orang lain atau kepada generasi kita selanjutnya. Ini dengan maksud agar apa yang ditinggalkan tidak akan membawa bencana, tapi kebahagiaan. Untuk itu, perenungan di saat ini temanya adalah wariskanlah perintah Tuhan kepada anak, cucu, cicit. Tema yang didasarkan kepada kisah Musa yang menyampaikan nasihatnya kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian di dalam kitab Ulangan 4 ayat 1-20 sebagaimana yang telah kita baca bersama tadi. Melalui bacaan ini kita melihat suatu sikap iman yang luar biasa dari seorang hamba Allah yang bernama Musa. Sekalipun ia sudah tahu kalau dirinya tidak akan masuk ke tanah perjanjian, itu tidak akan membuat dia kemudian tidak secara optimal menyelesaikan tugas-tugas kehambaannya. Kita melihat, kita membaca bagaimana Musa dengan setia mempersiapkan bangsanya untuk masuk ke tanah perjanjian. Sebagai orang yang lama memimpin bangsa Israel, maka ia sangat mengenal karakter mereka.
Musa kemudian mengingatkan mereka mulai dari ayat yang pertama, yang mengatakan, "Hai orang Israel, dengarlah." Dalam ungkapan Ibraninya dikatakan Shema, Shema. Suatu seruan yang bukan hanya menjadi ajakan, tapi juga suatu ajakan perintah untuk patuh dan taat. Ketaatan ini dinyatakan Musa dengan ungkapan selanjutnya, dengarlah ketetapan. Dari kata Ibrani hak hukim, dari kata hok. Ketetapan atau hok ini berhubungan erat dengan kata hakak, yang berarti memahat atau menulisi batu, ataupun memutuskan dengan cara menuliskan setiap keputusan itu di loh batu. Istilah kata ini menunjuk kepada kepermanenan atau keteguhan dari petunjuk yang Tuhan berikan. Inilah yang dikatakan oleh Dr. E.J. Keynes. Musa kemudian melanjutkan dengan mengatakan, dan dengarlah peraturan Hamishpatim, dari kata mishpat. Kata mishpat ini berhubungan dengan kata syopet, hakim, dan syapat, memutuskan. Ketetapan dan peraturan yang diajarkan, melamet, ajarkan, percakapkan, beritahukan oleh Musa agar dilakukan. Dari kata la'asot. Kata ini berasal dari kata asah, yang berarti dipatuhi, diawasi, atau dilakukan. Ini semua disampaikan oleh Musa agar mereka sebagai bangsa yang besar dapat hidup. Hidup dalam terjemahan Ibrani dikatakan tikhyu, hidup, tinggal, atau selamat. Hidup di sini dapat diartikan bebas dari maut. Dalam perjalanan bangsa Israel yang tak dapat dipungkiri, penuh dengan resiko kematian. Dan dapat diartikan pula suatu gairah atau semangat yang baru untuk memasuki tempat yang baru. Ini artinya hilang sudah segala kelesuan dari setiap perjalanan yang ditempuh. Mengapa? Karena bangsa yang besar ini akan segera memasuki dari kata wiristem, akar katanya yaras, yang berarti bukan hanya sekedar memasuki, tapi memiliki atau mempunyai, serta akan menduduki negeri yang diberikan oleh Tuhan Allah nenek moyang mereka di ayat yang pertama. Kita melihat kata wiristem dari kata yaras itu juga mempunyai pengertian milik Tuhan, punya Tuhan, dan warisan Tuhan. Dengan demikian maka kita dapat memahami bahwa masuknya orang Israel ke tanah perjanjian adalah karena tanah itu adalah milik kepunyaan Tuhan yang diwariskannya kepada nenek moyang Israel. Saudaraku, apa yang menjadi ketetapan dan peraturan yang kemudian harus dilakukan ini tidak boleh ditambahkan atau dikurangi dalam catatan ayat yang kedua. Kita memahami konteks ini sesuai dengan apa yang dibahasakan di atas, bahwa ketetapan adalah sesuatu hal yang permanen dan disimpan sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi. Hal ini untuk mencegah tindakan-tindakan bangsa Israel seperti yang dilakukan di Gunung Horeb dan dataran Moab. Mereka mencoba untuk berinisiatif menampakkan Allah atau menghadirkan Allah dalam bentuk Baal Peor supaya terlihat oleh mereka. Mungkin bagi bangsa Israel mereka ingin Allah itu nampak, tapi tindakan mereka adalah salah. Sebab dengan sadar mereka telah menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh sesembahan seperti yang diciptakan oleh mereka. Untuk itu Musa mengingatkan bangsa ini bahwa karena Baal Peor maka ada penghukuman. Ada begitu banyak orang yang dimusnahkan Tuhan karena menyembah Baal Peor, ayat yang ketiga. Tetapi mereka yang berpaut, dalam terjemahan Ibraninya dari kata hadebekim, dari dabek, kepada Tuhan masih hidup, ayat yang keempat. Kata berpaut di sini menjelaskan suatu pengertian bahwa orang yang berpaut kepada Tuhan adalah orang yang melekat kepada Tuhan.
Suatu penggambaran tentang hubungan yang erat, akrab, dan mesra. Dengan demikian kita memahami di sini, orang yang berpaut kepada Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan yang akrab, mesra, erat dengan Tuhan. Dalam hubungan itu, maka ia tidak akan pernah berpaling atau berubah setia. Ketaatan seperti inilah yang diharapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Karena itulah yang nantinya akan menjadi kebijaksanaan, hakematekem, dari kata hokma, dan akal budi mereka. Dari kata ubinatekem, dari akar kata bina, yang memiliki pemahaman, pengertian yang didapat karena menerima didikan. Apa yang dimiliki oleh bangsa Israel menunjukkan perbedaan dengan bangsa-bangsa lain. Ayat yang ke-6. Perbedaan kualitas ini sekaligus menunjukkan kepada bangsa lain bagaimana hubungan akrab dengan Tuhan. Ayat 7 dan 8. Dari hal-hal spesial di atas, Musa kembali mengingatkan lewat ayat ke-9. Tetapi waspadalah, hisamer, dan berhati-hatilah, usemor. Dua kata yang sebenarnya berasal dari akar kata yang sama, yaitu samar. Hanya berbeda dalam bentuk kata kerjanya. Yang satu, kata kerja nifal, diartikan waspadalah oleh lai, tapi juga dapat diartikan jagalah dirimu. Dan yang lainnya menggunakan kata kerja kal dan diartikan berhati-hatilah. Kedua kata ini adalah bentuk imperatif. Dalam bahasa Ibrani, kata kerja bentuk imperatif diartikan sebagai suatu perintah yang positif. Dengan suatu perintah yang positif, maka Musa mengharapkan mereka tidak melupakan pentisheka dan tidak berpaling, tidak lupa pen yashuru. Sebab itu, bangsa Israel harus memberitahukan, harus mengajarkan wehodatam dari kata yada. Kepada siapa? Kepada anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit mereka. Kata yada yang diartikan dengan memberitahukan, mengajarkan, dalam abjad Ibrani mempunyai pengertian sebagai berikut. Yod yang diartikan sebagai tangan atau Tuhan, dalet diartikan sebagai pintu, dan ain adalah mata. Orang Israel, orang Ibrani memahami bahwa apa yang diberitahu dan diajarkan adalah sesuatu yang dipahami melalui pintu. Bisa kita bandingkan dalam konteks kehidupan kekristenan. Dalam Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Yesus adalah pintu, aku adalah pintu. Dan itu harus dilihat menggunakan mata. Dan juga harus dikerjakan lewat apa? Lewat tangan. Inilah warisan terbaik dan harus diberikan oleh orang Israel kepada generasi mereka selanjutnya. Suatu warisan tentang ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang bersumber pada 10 hukum yang dituliskan pada loh batu ayatnya yang ke-13. Dan harus diingat bahwa warisan, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan ini dimulai dari 2 hukum yang mendasari dan saling terkait. Tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, yaitu jangan ada Allah lain dan jangan membuat bagimu patung. Ini menjadi jelas dari catatan-catatan nasihat yang disampaikan Musa, mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Dan hal terakhir yang diingatkan Musa adalah hanya menyembah kepada Tuhan Allah, tidak kepada yang lain, buatan manusia, ataupun yang merupakan ciptaan Tuhan. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, dengan apa yang dibahasakan dalam teks Alkitab melalui pembacaan saat ini, maka kita punya tanggung jawab iman untuk mewariskan yang terbaik bagi anak, cucu, dan cicit kita lewat perintah Tuhan dengan pertama, rajin mendengar. Eleric Hutchinson mengatakan, keberanian adalah pilihan untuk muncul dan mendengarkan orang lain. Baik itu orang yang dicintai atau dianggap musuh, bahkan ketika itu tidak nyaman, menyakitkan, atau hal terakhir yang ingin Anda lakukan. Dengarlah semua
tapi simpanlah yang terbaik untuk menjadi kekuatan bagi kita untuk mengubah kehidupan agar semakin berkenan dan menyenangkan Tuhan dan juga semua orang. Apa yang kita dengarkan dan simpan harus pula dibagikan, diwariskan kepada orang lain. Ini penting agar bukan hanya saya, tapi juga mereka menikmati hal yang baik bersama. Hal yang kedua, untuk mewariskan perintah Tuhan, kita tidak boleh abai terhadap peraturan dan ketetapannya. Diperlukan ketaatan dan kesetiaan untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Hal ini tentu punya tantangan tersendiri, karena sering kita mendengar ungkapan peraturan dibuat untuk dilanggar. Dan lucunya, orang percaya ikut-ikutan mensosialisasikannya dalam tindakannya. Teruslah belajar untuk patuh sekalipun tidak dilihat orang lain. Karena apa yang dilakukan itu untuk kebaikan kita. Jangan melawan peraturan dan ketetapan. Jadilah orang percaya, anak Tuhan, dengan mentaati dan patuh terhadap semua aturan. Baik di masyarakat, lingkungan, rukun, kolom, dan juga gereja. Ingat, sikap kita menentukan ketaatan anak-anak, cucu-cucu, dan cicit kita. Ketiga, tetaplah berpaut kepada Tuhan. Dengan berpaut maka kita melekat kepada Tuhan. Ini menunjukkan keintiman kita dengan Tuhan. Orang percaya harus dekat dengan Tuhan. Hubungannya yang dekat dengan Tuhan membawa setiap orang percaya selalu mencari hadirat Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membawa setiap orang percaya tidak akan berpaling kepada dosa. Inilah yang juga kita wariskan kepada anak, cucu, dan cicit. Keempat, tetaplah bijaksana dan berakal budi. Suatu sikap iman yang mau terus-menerus diajarkan dan dibentuk dalam kehendak Tuhan. Ini akan membawa kita berbeda dengan orang lain. Suatu perbedaan kualitas iman yang membawa kita berbeda, tapi bukan untuk membeda-bedakan. Wariskanlah ini kepada generasi kita. Kelima, jangan pernah tergoda untuk itu selalu menjaga diri dan berhati-hati dalam setiap perkataan atau ucapan dan tindakan-tindakan kita. Penting untuk tidak menjadi lupa dengan apa yang Tuhan larang, yang tidak Ia kehendaki. Dengan demikian akan membawa kita tidak jatuh ke dalam dosa yang ada di mana-mana saat ini. Keenam, selalu ingatkan dalam diri kita bahwa iman adalah percaya dan bertindak. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tuhan Yesus adalah pintu masuk memahami iman dan pintu masuk menuju keselamatan. Saat kita masuk dan diselamatkan, maka lihatlah kebaikannya serta rasakan dan kemudian bertindaklah, perbuatlah, bersaksilah, wariskanlah tentang Tuhan Yesus Kristus yang baik itu bagi semua orang. Hal yang terakhir, hal yang ketujuh, hanya Tuhan yang patut kita sembah dan muliakan. Tidak ada yang lain untuk kita agungkan dan sembah. Jangan pernah tergoda dengan hal-hal yang membawa kita kuat, hebat, tapi bukan bersumber dari Tuhan, melainkan dari manusia. Atau bahkan kita terlihat sakti, tidak mempan dengan benda-benda tajam sekalipun, karena itu berasal dari kuasa kegelapan dan hanya bersifat sementara. Mari tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah menduakannya dalam kehidupan beriman kita. Wariskanlah sikap iman yang hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kita semua yang percaya kepadanya. Akhirnya saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, ingatlah selalu warisan terbesar yang dapat diwariskan kepada anak, cucu, cicit bukanlah hanya persoalan harta dan kekayaan semata, melainkan yang terbaik adalah karakter dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih
untuk kesempatan bagi kami semua saat ini belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan, melakukan dengan setia dan menjadi berkat bagi banyak orang, mewariskan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal tentang Engkau Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur permohonan kami. Amin.